Pernyataan Menko Polhukam Wiranto soal penyebar berita bohong atau hoaks dijerat Undang-Undang Terorisme menuai reaksi keras. Tak hanya dari lawan politik kubu petahana, tapi juga dari para pakar hukum dan juga politik. Pernyataan Wiranto dianggap tidak mendasar, bahkan berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Menko Polhukam Wiranto mengeluarkan pernyataan keras lantaran maraknya berita bohong atau hoaks yang menyebar di masyarakat lewat media sosial atau komunitas tertentu. Wiranto mengatakan penyebaran hoaks bisa ditindak menggunakan undang-undang terorisme. Kan ada ITE, undang-undang ITE ada, undang-undang pidananya ada, ya. Tapi kembali saya katakan tadi bahwa hoaks ini kan menteror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik, ada yang non fisik. Tapi teror, karena menimbulkan ketakutan. Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Ya, kalau masyarakat diancam dengan hoax, untuk kemudian mereka takut ke TPS, itu sudah ancaman, itu terorisme. Maka tentu kita gunakan undang-undang terorisme. Saya mintakan tadi agar aparat keamanan waspada ini, tangkap aja yang menyebarkan hoax, yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, karena itu menteror masyarakat, membuat ketakutan masyarakat. Maka kemudian aparat keamanan tadi saya minta supaya ayo ya kita jamin bahwa pelaksanaan pemilu itu aman. Wacana yang dilontarkan Wiranto mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Sekjen Partai Gerindra ini menyebut penggunaan undang-undang terorisme untuk kasus hoaks justru bisa berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Undang-undang terorisme itu kan adalah undang-undang yang dimaksudkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Penegak hukum itu harus memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melakukan pencegahan, pemberantasan atau penindakan dari undang-undang yang dimaksud. Karena undang-undang terorisme adalah undang-undang yang pada saat kami menyusun di sini bersama pemerintah dimaksudkan untuk mencegah, menindak, dan memberantas terorisme. Hoaks sebagai sebuah ancaman tidak ada yang tidak sepakat. Kita semua sepakat hoaks adalah ancaman. Dan hoaks itu selama ini digunakan dengan undang-undang ITE. Jadi jangan merasa tidak mampu menanggulangi hoaks, terus kemudian menggunakan undang-undang lain yang itu berpotensi kepada penyalahgunaan kekuasaan. Menurut anggota DPR RI dari Partai Nasdem, Joni Plate, maksud pernyataan Menko Polhukam hanyalah untuk mengingatkan bahwa penyebaran hoaks bisa diancam hukuman berat. Nah begini, penyebar hoaks itu apakah pasti dia bukan teroris? Kalau penyebar hoaks adalah juga teroris, undang-undang terorisme diterapkan loh. Tidak ada salahnya. Yang perlu itu implementasi undang-undang. Dan itu kewenangannya jaksa sebagai penuntut umum negara dan hakim sebagai hakim yang memutuskan salah dan benar. Kita yang lain semuanya bukan hakim dan bukan jaksa. Sedangkan pemerintah menyampaikan kepada rakyat, hati-hati ya, karena ada undang-undang yang memungkinkan ya mereka tidak saja karena kekhilafan biasa, tapi bisa dijerat dengan undang-undang yang cukup berat dampak hukumnya. Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Wiranto. Sedangkan siapa yang salah, siapa yang benar, kita serahkan pada hukum. Pengamat hukum pidana Teguh Nasrullah menilai penggunaan undang-undang ITE untuk kasus hoaks sudah sangat cukup. Selain itu, menurut Nasrullah, kasus hoaks juga tidak masuk ranah terorisme. Jauh panggang dari api, ya.
antara penyebar berita hoax ya dengan undang-undang terorisme. Tidak mungkin itu bisa nyatu. Mungkin ya yang ada di pikiran Pak Wiranto bahwa undang-undang yang mengatur berita hoax ini ancaman pidana ringan. Iya, kalau dia lakukan dengan secara manual di KUHP yang merujuk kepada pasal 310 atau 311 atau mungkin di pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Tapi kalau dirujuk kepada Undang-Undang ITE pasal 45A ya. Penyebar berita hoax itu ancamannya adalah 6 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Oleh karena itu menurut hemat saya penggunaan Undang-Undang ITE saja sudah berlebihan. Ya. Kemudian dari sisi ilmu hukum pidana ya. Penyebar berita hoax ini tidak masuk dalam ranah terorisme secara hukum pidana, tidak masuk. Sementara pengamat politik Henry Satrio berpandangan pemerintah semestinya memperkuat lembaga-lembaga terkait yang sudah ada untuk menekan merebaknya hoax. Nah, pemerintah sebetulnya kan punya perangkatnya. Ada cybercrime, ada Menkominfo, ada Badan Cyber dan Sandi Negara. BSSN misalnya ini, Badan Cyber ini kan dia punya posisi yang strategis. Harusnya ini diperkuat infrastrukturnya, diperkuat SDM-nya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Dan walaupun hanya usulan itu menurut saya usulan yang lemah pikir dan ceroboh gitu. Lantas bagaimana Wiranto menanggapi kritik tajam atas wacana yang dilontarkannya? Wacana yang menanggapi apapun silahkan, tetapi ya harus ada solusinya. Jangan hanya menanggapi, mengkritisi, mencela, nggak percaya, tapi nggak pakai solusi. Kalau kita bicara soal siber ini memang atau dihubungkan dengan masalah undang-undang terorisme, nggak mudah. Saya sendiri paham karena apa? Saya sendiri juga ikut serta untuk merumuskan undang-undang tentang tindak pidana terorisme ini, ikut ya 2 tahun saya bergulat dengan DPR untuk bagaimana merevisi undang-undang itu. Kalau kemudian tidak ada satu pemikiran baru ya, langkah-langkah yang jelas dari bidang hukum, ya kita khawatir ya, bagaimana keadaan kita di masa depan. Ya oleh karena itu saya kemudian melemparnya statement bahwa ya bisa saja nanti kita jerat dengan undang-undang terorisme. Ini wacana ya, wacana. Bukan serta-merta berlaku. Karena proses perundang-undangan itu nggak segampang itu ya. Harus ada suatu penganalisaan, ada suatu perbincangan hukum yang meluas, baru ada satu perubahan undang-undang.